Nah, sekarang persoalannya di sini, Bib. Bagaimana yang kita dukung itu, yang kita cintai, yang kita sangat sayang, 01, amin ya. Putusan MK kan sudah jelas nuansa kecurangannya, bukti-bukti hakimnya nggak bener. Itu kan jelas sudah. Tetapi kenapa harus dihormati keputusan itu? Ya, bahkan tanggal 22 itu harusnya datang ke depan masa yang kita punya atau pendukungnya Anies, nggak datang. Padahal janjinya mau datang. Tapi ke KPU dia datang, ngucapin selamat. Kalau ngucapin selamat kepada pemenang yang curang, melakukan kecurangan kan, dan berarti dia menselamati yang curang. Kalau perjuangan sudah hilang, maka kita mempercepat kedatangnya kiamat. Oh gitu ya? Oh iya. Kalau kita melihat sekarang bagaimana rakyat yang semangat berjuang tanpa henti, gigih. Tapi katanya orang-orang, hasilnya nggak ada. Saya sekarang aja sudah bagaimana kondisi Indonesia? Kita bagaimana? Dolar sudah nggak bisa ditahan lagi. Udah 16.200. Bagaimana? Sembako sudah tidak bisa diberikan selayaknya keinginan orang-orang besar yang menginginkan sembako turun seperti Soeharto dulu, 9 pokok harus turun, dijaga. Sudah nggak bisa, tidak bisa mengendalikan itu. Kita lumbung padi banyak, beras impor. Yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana malapetaka di mana-mana ada, banjir. Kemarin baru gempa di Garut. Gempa. Aduh, mohon maaf ya teman-teman Garut, saudaraku. Bukan, kita ini harus memohon kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Karena pemimpin-pemimpin kita sedang berdemonstrasi menunjukkan kelakuan-kelakuan yang kurang baik. Karena pemimpinnya banyak yang bodoh tapi ngurusin umat. Itu yang ngomong Rasul, Rubaido. Iya. Apa itu Rubaido? Orang bodoh ngurusin kepentingan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Syawal, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Maaf ya. Hari ini sudah hari tanggal 28 ya. Betul. Ya. April di kediaman yang mulia Habib Umar, Rumah Rakyat. Ya. Bersama Egy Sujana Channel, Populi TV, Mimbartu, Anti Oligarki, Langkah Anies, dan Salwa Channel. Mudah-mudahan pencerahan ini terjadi, insya Allah. Tentu bagi yang punya akal sehat, ulil albab. Kalau akalnya blow on ya susah lah. Ya istilahnya. Bib, sekarang kita ini udah nggak mempersoalkan lagi urusan copras capres lah, udah selesai ya. Ke depan ini gimana, Bib, mensikapi umat dan rakyat pada umumnya memahami persoalan yang terjadi sekarang ini. Artinya negeri kita ini tidak lagi seperti negara hukum, tapi maksad negara kekuasaan. Bagaimana pandangan Nabi? Ya, kalau itu mungkin bukan dari sekarang, Bang Egy. Udah lama ya? Mungkin udah lama. Tapi kalau isu itu makin lama makin biasa, makin tajam. Jadi hukumnya ini makin hilang. Mungkin kalau tajamnya ke bawah. Tajamnya ke bawah. Yang atasnya kan tumpul. Tumpul itu yang terjadi. Jadi manusianya pandai-pandai, cerdas, intelektualnya bukan main. Tapi hasilnya nol. Nihil. Bahkan minus. Minus. Ini yang sangat
disayangkan. Nah, kurang lebih tinjauan Habib mengapa demikian? Ya inilah kalau kita melihat bahwa bangsa ini semestinya memikirkan tentang kemajuan ke depan dengan sistem pemikiran yang cerdas, pemikiran yang benar, pemikiran yang hakiki. Tapi yang kita lihat tidak. Ini ada suatu tangan-tangan kekuasaan. Tangan-tangan yang ingin berkuasa dengan apa adanya. Mereka melakukan hal-hal yang mau terpuji maupun tidak terpuji. Halal haram mereka lakukan itu semuanya. Seperti misalnya hakim-hakim juga udah nggak pantas dipanggil yang mulia kayaknya, Bim. Ya, Brengsek semua begitu. ya kita tadinya masih mengharap. Masih mengharap masa seorang hakim yang kita muliakan, Wakil Tuhan di muka bumi. nah itulah makin diberikan kesempatan. Mereka tidak bisa melakukan haknya, tidak bisa melakukan kesempatan yang untuk dirinya, kemuliaan buat dirinya. Hanya karena ditekan ya. Karena Ada iming-iming dan lain-lain lah. ya itulah. Jadi mau kita salahkan situasinya memang itu yang terjadi. Ya, tapi kalau dia orang beriman nggak begitu dong. Ya sekarang Dia harusnya takutnya hanya kepada Allah. ya itu hanya segelintir manusia. Masya Allah. Itu tidak semuanya mempunyai keimanan yang begitu kuat. Nah, sekarang persoalannya di sini, Bim. Bagaimana yang kita dukung itu, yang kita cintai, yang kita sangat sayang, 01, amin ya. Putusan MK kan sudah jelas nuansa kecurangannya, bukti-bukti hakimnya nggak bener. Itu kan jelas sudah. Tetapi kenapa harus dihormati keputusan itu? Ya. Bahkan tanggal 22 itu harusnya datang ke depan masa yang kita punya atau pendukungnya Anies, nggak datang. Padahal janjinya mau datang. Tapi ke KPU dia datang, ngucapin selamat. Kalau ngucapin selamat kepada pemenang yang curang, melakukan kecurangan kan berarti dia menselamati yang curang. Iya, iya. Bagaimana Habib memandang? Jadi kembali lagi Magi, saya ingin jelaskan bahwa kehidupan dunia ini sudah akhir zaman, nggak usah kita bicara. Tapi semangat perjuangan tuh harus tetap. Kalau perjuangan sudah hilang, maka kita mempercepat kedatangnya kiamat. Oh gitu ya. Oh iya. Kalau kita melihat sekarang bagaimana rakyat yang semangat berjuang tanpa henti, gigih. Tapi katanya orang-orang hasilnya nggak ada. Bukan nggak ada saya bicara. Kita harus mengingat bagaimana perjuangan Palestina bertahun-tahun. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan maki-maki, yang ketiga dengan batu, yang sekarang ini sudah dengan Senjata. Dan berapa banyak korban, berapa banyak, tapi perjuangannya tidak sia-sia. Perjuangan itu berjalan terus. Perjuangan itu tidak akan berhenti. Dan khususnya buat umat Islam, mungkin inilah yang harus dilakukan. Tetap berjuang. Harusnya ya. Umatnya tetap berjuang, rakyat tetap berjuang, tapi pemimpinnya meleot. Ya. Bagaimana pemimpin meleot, nggak punya nyali gitu loh. Ya, tapi insya Allah ini sudah satu pahala tersendiri. Bagi siapa? Buat umat Islam. Khususnya. Pemimpinnya kagak ya? Kita nggak bisa bicara masalah pemimpin, tapi hati nurani, keimanan yang kuat berjuang itu yang dituntut oleh Allah. Ya bahkan akan bikin karpet merah lah, mau kerjasama lah. Bagaimana bekerja sama kepada pencurang gitu kan nggak masuk akal sebenarnya. Sekarang mereka mau berbicara apa? Pasti mereka mempunyai perjuangan tersendiri.
kita Ya mungkin kalau gitu jangan minta dukungan kita dong. Ya, Kan dulu minta dukungan kita udah ikhlas dukung. benar. Memang Begini jadinya. ya begini Bang. Kita dipecundangi dong kita. Ya, kalau dalam pemikiran lain, dalam pemikiran, setiap manusia kan punya pemikiran masing-masing lagi. Mungkin kita anggap kita dipecundangi, tapi coba kita masuk ke arena yang lain. Bahwa apakah mereka mempunyai satu manuver-manuver politik yang lain yang kita tidak. Nah, sekarang begini, tidak bermaksud mendakwahi atau mengajarin tapi saya baca Quran, ya. Coba Rip, dibaca surat 22 ayat Al-Hajj ayatnya 52. Ya. Itu di Quran dijelaskan dengan amat sangat jelas. Ya. Nah, mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras masuk nggak di sini? Al-Hajj surat 22 ayat 52. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi poinnya setan menggoda manusia itu melalui keinginan. Keinginan itu kan perasaan. Perasaan itu dalamnya ada hawa, nafsu. Nah, dalam konteks pilpres, kita sudah melihat undang-undang. Misalnya Undang-Undang Dasar 45 menyatakan cukup 2 periode. Nah, ini ada orang pengen 3 periode. Punya keinginan. Itu kayak gitu. Maka masuklah godaan setan itu. Iya. Sampai akhirnya yang belum pantas jadi cawapres dijadiin cawapres. Iya. Dipakai semua unsur yang kekuatan untuk bisa menjadikan itu. Termasuk pamannya, ya, gitu loh yang di MK. Ini contoh aja. Nah, sekarang bagi yang kita dukung, dia pernah mengatakan dalam wawancara, nggak bisa ngukur perasaan, nggak bisa ngukur pikiran. Nah, sekarang perasaan kan udah jelas tadi itu, bahwa Nabi aja digoda, terutama Nabi Adam, ini kan ceritanya itu diceritain lagi pada Muhammad, tergoda, udah di surga bisa keluar dari surga, karena keinginan-keinginan yang ditopang oleh setan, memanfaatkannya sehingga melampaui batas, itu tergoda, ya. Jadi jangan tidak bisa diukur perasaan. Itu perasaan, wujud dari perasaannya itu mengingkari Allah, karena itu digoda oleh setan. Nah, sekarang yang kedua, surat 20, surat Toha ayatnya 120. Ya, surat Toha ini kan nama lain dari Nabi Muhammad nih, Toha. Itu kan Nabi Muhammad. Yasin itu Nabi Muhammad. Ya, ayatnya 120. Toha surat 20. 20 ayatnya 120 gitu loh. Jadi sistematika berpikir Islam itu bukan saya ngarang-ngarang gitu loh, tapi sumber nilainya Al-Qur'an. Ya. Surat Taha ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ya, jadi ulangi sekali lagi kalimat atasnya aja. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, Udah. Jadi setanlah yang masuki pikirannya yang sebenarnya akalnya sehat, dipelintir jadi nggak sehat gitu loh. Jadi pikiran kotor, Victor kita dengar. Nah, Saudara Anies mengatakan kami nggak bisa ngukur pikiran gitu. Betul. Bagaimana nggak bisa ngukur, orang itu ada ayat begitu kok. Saya bertaruh secara intelektual belum pernah dia baca ini kali. Bahwa setan itu masuk di jalur pemikiran dan perasaan.
Jadi intelektualitas, kemudian hawa nafsunya, perasaannya, itu dikemas sedemikian rupa oleh kemampuan setan sehingga menyimpang dari jalur yang Allah kehendaki. Dan konsep besar kita kan Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, sebelum kamu tuh siapa? Ya orang tua kita, sampai nenek moyang kita, sampai kepada Rasulullah dan Nabi Muhammad, Adam. Itu konstruk Islam. Ghairil maqdub bi alaihim waladhdallin. Jadi bukan yang dimurkai oleh Allah dan bukan yang sesat. Itu kan konstruknya jelas. Nanti lahir ilmu historis, ilmu filosofis, ilmu sosiologis, ilmu psikologis, ilmu yuridis. Nah, 5 elemen ilmu ini yang mengukur perilaku, perasaan, dan pikiran. Kok nggak bisa diukur? Sangat bisa diukur lah. Dalam ilmu hukum itu ada teorinya si Lombroso tuh. Lombroso itu ngitung hidung orangnya dia bisa, bis. Iya. Orang kayak gini, ini orang kriminal bisa dia. Kok begini nggak bisa? Jadi, pertanyaannya, Bin, kan kacau kalau pemimpin nggak bisa memahami pikiran dan perasaan orang yang zolim dan mungkar kepada Allah. Jadi selalu sangka baik, selalu santun, dicurangin pun santun, sehingga ngucapin selamat kemenangannya kepada curang. Itu kan nggak ngerti pikiran dan perasaan. Bagi kita yang dukung ini gondoknya setengah mati gitu. Nah, gimana, Habib? Gini Bang Egy, kalau kita berbicara masalah setan, Iya. Sekarang udah nggak ada setan itu. Yang ada manusianya itu udah menjadi setan. Ya, jadi setan menjelma di manusia. Sudah menjelma menjadi manusia. Iblis semua jadi. Ya, kalau zaman dahulu memang ada setan itu, memang diciptakan oleh Allah untuk menggoda para anbiya nabi-nabi. Jadi kesimpulannya setan itu sekarang manusia. Sudah menjelma manusia semua. Lewat keinginan tadi ya. Keinginan. Dan pikiran kotor. Jadi, Quran lo itu. Ya, jadi sulit. Ya, sulit kita melihat di dalam seorang yang mempunyai keimanan yang kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada setan. Karena mereka sudah menjelma menjadi setan, manusia tadi itu. Jadi sehingga kita harus hati-hati. Karena banyaknya manusia sudah pemikirannya, pengolahan otak-otaknya, otak jahat ini sudah setan itu. Cawe-cawe itu jahat. Semua itu masuk di antara setan. Iya. Nggak perlu pakai setan lagi. Sudah manusia yang tadi yang sudah menjadi organ-organ setan. Kalau Habib bilang sama Din Samsudin itu si brengsek katanya. Maka saya ingatkan lagi, kita nggak perlu terlalu Ini individual. kan teman kita. Maksud saya tidak individual, tapi memberi mereka, apakah mereka dia yang beriman atau orang yang sudah masuk dalam jiwa setan. Nah sekarang pertanyaan, Bib. Ya. Indikasi manusia itu udah jadi setan itu apa, Bib? Begini, setan itu tidak mempunyai pemikiran yang baik. Ya, walaupun tipuan-tipuannya baik, tapi keinginan dan arahnya, pikirannya tidak baik. Atau dengan kata lain melampaui batas. Iya. Bisa, Bib? Pasti. Jadi orang yang melampaui batas seperti 2 periode, dia maunya 3 periode, itu udah melampaui batas. Itu sudah di luar hukum. Itu udah setan. Ya, di luar hukum negara, luar hukum agama, itu sudah dia lampaui, dia terjang. Dia tidak mengenal itu. Dan dia melakukan hukum-hukumnya. Hukum-hukum setan itu yang dipakai. Nah sekarang kita sebagai satu yang antitesis harus melawan keadaan itu. Masih ada nggak peluang untuk putusan MK ini bisa dipersoalkan? Iya. Nah, bagaimana pandangannya? Kalau saya punya pandangan Pak Egy, dari awal saya sudah berbicara. Kalau sudah awalnya sudah tidak benar,
mau mencari apa seterusnya. Pasti ujungnya yang benar. Pasti kan. Garbage in, garbage out. Nah, gitu ya. Itu masuk sampah, sudah keluar sampah. Jadi begitu saya melihat pemilihan umum sudah tidak ada yang kebenaran, sudah dirubah sistem sistem KPU-nya, mesin dia punya mesin politiknya. Ini saya bilang sudah selesai. Apalagi tapi PDIP masih ke PT UN tuh. Ya, itu hak. Dan satu lagi ada di DPR untuk melakukan hak angket. Ya. Ini kan peluang-peluang untuk bisa membatalkan MK ini. Sebetulnya kalau saya itu hanya bagian aja. Apa bagian skenario? Ya, bagian skenario itu. Aduh. Dan percobaan. Hancur si Mansur. Ya. Jadi, ajab si Raja. Ya, hasilnya. Mantap Surantap. Hasilnya itu juga. Tidak akan. Itu seolah-olah memberi giliran. Ayo, bagian kamu. Ini bagian. Masing-masing punya bagian. Ya. Jadi, kalau kita mengeluarkan zakat waktu bulan puasa, bagiannya buat orang fakir miskin. Nah, waktunya pemilu nih, ini ada juga. Bansos. Bansos apa segala macam. Hakim-hakim yang bisa dapat panen semuanya. Anehnya, Bib, dalam putusan MK, Iya. tidak ditemukan pengaruh bansos terhadap keterpilihan 02. Ya. Misalnya demikian putusannya itu udah ada itu. Jadi di depan mata kita banyak lihat itu terjadi, tapi hakim MK nggak lihat. Ini kan sumum bukmum, yum fahum, layar jiun. Sebetulnya mereka melihat. Mereka buta, tuli dan bisu melihat fakta-fakta itu. Mereka itu yang disebut makanya mereka tuh setan gitu loh. Ya, mereka melihat seolah-olah mereka buta. Ya itu. Mereka mendengar seolah-olah mereka buta. Tuli. Mereka tahu seolah-olah mereka tidak mengetahui Dan tidak mau bicara. Bisu. Ini itu ada, Bib, surat Al-Baqarah 18 tuh, Bib. Iya, Al-Baqarah 18 bukan kata Egy Sujana. Jadi iya, kita berbicara itu kan sesuai dengan apa yang Al-Qur'an. Jadi inilah. Nah, ada lagi yang menarik, Bib. Iya. Nih yang menarik nih. Iya. Putusan MK menyatakan tidak ditemukan nepotisme dalam memunculkan Gibran itu. Nah, kalau gitu berarti Gibran bukan anak Jokowi. Iya dong, kan nggak ada nepotisme. Berarti si Usman bukan iparnya Jokowi, bukan pamannya Gibran. Berarti istrinya Usman bukan adiknya Jokowi. Nah, itu begitu logika. Sampai ke situ. Nepotisme itu nggak ada ya, jadi begitu ngaco. Jadi kalau saya Kenapa bisa begitu MK, Bib? Jadi begini, Pak Egy. Ini kan saya tadi bicara bahwa negara kita ini dalam situasi tragedi. Tragedi ya? Oh begitu. Apa yang menjadi ukuran tragedinya? Tragedi ini sudah hancurnya Sistem keadilan, hukum tadi. Sistem hukum ini sudah hancur. Tapi mereka masih mau menunjukkan bahwa hukum ini masih mulia. Mulia di mata yang mana? Oh makanya udah nggak ada lagi kemuliaan mereka. Mulia kemana? Yang ada mulia lubis, Bib. Todong mulia lubis. Ya, jadi saya hanya berpikir mungkin nanti ada tangan-tangan Allah yang akan memberikan suatu. Masih ada keyakinan itu, Bib? Saya yakin. Jadi masih ada peluang untuk perubahan-perubahan, Bib? Doa-doa. Kan masih ada 6 bulan ke depan nih. Bukan itu saja, Pak Egy. Saya sekarang aja sudah bagaimana kondisi Indonesia. Kita bagaimana? Dolar sudah nggak bisa ditahan lagi. Udah 16.200. Bagaimana? Sembako sudah tidak bisa diberikan selayaknya keinginan orang-orang besar yang menginginkan sembako turun seperti Soeharto dulu 9 pokok harus turun dijaga. Sudah nggak bisa mereka. Tidak bisa mengendalikan itu. Kita lumbung padi banyak, beras impor. Betul. Yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana
malapetaka di mana-mana ada. Banjir. Kemarin baru gempa di Garut. Gempa apa? Aduh, Ini akan, mohon maaf ya teman-teman Garut, saudaraku. bukan, kita ini harus memohon kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Karena pemimpin-pemimpin kita sedang berdemonstrasi menunjukkan kelakuan-kelakuan yang kurang baik. Karena pemimpinnya banyak yang bodoh tapi ngurusin umat. Itu yang ngomong Rasul Rubaidoh. Iya. Apa itu Rubaidoh? Orang bodoh ngurusin kepentingan umat. Orang banyak. Nah itu kan ngeri. Bukan? Tapi saya masih punya keyakinan bahwa banyak orang-orang yang berdoa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek kita yang melihat kebenaran, melihat keadilan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mereka menandahkan tangan-tangan. Tidak punya kemampuan ya. Tidak punya kemampuan. Jadi logikanya dengan begini, Bim. Ya. Orang menilai katanya Jokowi kuat. Ya. Menurut saya Jokowi tidak kuat. Yang lemah kita. Kita lemah, kita pecah-pecah, kita banyak blow on gitu. Kita belum menjadi bangsa Palestina. Iya belum. Kita belum mempunyai keimanan yang kuat. Iya, tapi ada juga satu lagi yang saya menggelitik saya. Karena waktu debat Capres, Anies dengan tegas menilai kepada Prabowo itu 11 dari 100. Itu kan kalau dari 10 jadi 1. Iya. Kok sekarang diucapin selamat patriot katanya. Ya. Gimana itu? Sebetulnya Logikanya. Sebetulnya kalau saya tidak mau terlalu masuk di arena, tapi kita juga berharap semoga Prabowo menjadi seorang patriot. Kalau saya lebih bilang insya Allah. Insya Allah. Semoga ya insya Allah. Insya Allah lah. Semoga tuh gak jelas. Karena insya Allah atas izin Allah Prabowo jadi baik. Allah merubah. Insya Allah. Allah memberikan ya muqallibal qulub, yang mulak-balikan. Itu yang kita harapkan. Makanya Prabowo yang terhormat sahabatku karena dia lebih senior dari kita dan kita udah kenal waktu Danjen Kopassus saya udah kenal. Yang pernah menjadi tokoh umat Islam juga pada saat pernah bahkan istimewa ulama dukung dia dan dia adalah pemenangnya pada saat itu. Iya, pada saat itu pemenangnya karena dicurangi ya. Maka pertanyaannya kenapa nggak ngelawan waktu dicurangi. Mungkin Prabowo mungkin kalau ngelawan nggak menang sekarang. Bukan itu saja, dia mungkin punya pemikiran yang lain-lain. Kita yakin mudah-mudahan Allah memberikan satu rahmatnya yang besar untuk dia dapat yang baik. Ya, jadi berbuat yang baik untuk bangsa dan negara ini. Insya Allah. Itu yang kita harapkan. Insya Allah. Insya Allah. Tapi misalnya dia tidak begitu? Kalau tidak begitu ya Pak, maaf ini Pak Hegi. Kan kita mampu memprediksi dong. Iya Pak Hegi. Segala sesuatu itu hukuman itu selalu ada. Ada ya. Ya. Itu di luar kuasa kita loh ya. Allah Maha Kuasa. Saya yakin siapapun yang berbuat tidak benar pasti akan mendapat hukuman. Dunia. Ada di Quran tuh, ada. Pasti. Bahkan sebesar biji jarah, biji sawi gitu. Ya. Kejahatan itu akan dibalas. Akan. Kebaikan pun akan dibalas. Nah, ingat baik-baik. Saya yakin itu. Insya Allah kita hanya memberikan satu. Ada lagi, Bib. Barang siapa yang punya niat-niat jahat, maka niat jahatnya itu akan menimpa dia sendiri. Begitu. Niatnya saja udah nggak benar. Ya. Oke, sekarang closing statement. Bagaimana Habib memandang insya Allah ke depan? Ya. Saya berharap ya kita sekarang ini tetap semangat untuk berjuang. Memperjuangkan apa? Kebenaran, keadilan, kejujuran, dan menjaga martabat bangsa ini jangan sampai runtuh. Begini Bang Egi, kita mesti membuat kayak gerakan mengundurkan kiamat. Ya nggak bisa lah. Itu wewenang Tuhan itu. Tidak Bang Egi. Gimana? Begini Bang Egi, kiamat itu akan terjadi jika manusianya sudah hancur rusak. Udah keterlaluan. Yang membuat kiamat itu ya manusia-manusia tadi yang menghancurkan.
Tapi kalau kita masih bisa menjaga, berbuat sekuat mungkin, maka Allah akan bilang undurkan. Dengan banyak istighfar. Nanti dia akan Astagfirullahaladzim. malaikat setiap 40 tahun. Bagaimana? Nabi aja 100 kali istighfar setiap hari. Padahal udah dijamin surga. Kita banyak dosa nggak mau istighfar. Jadi gimana? kita memperkuat itu. Jangan sampai cepat-cepat kiamat. Iya. Kita undur, kita jaga, kita berbuat baik, kita menjaga. Jadi apalagi keyakinan kita datang Imam Mahdi nanti ya. Ya, insya Allah artinya untuk sementara waktu kalau sudah mau rusak, ya datang beliau. Tapi kan kita undurkan saja, Bang. Iya. Kita kalau bagus juga tuh istilahnya. Gerakan mengundurkan kiamat. Itu harus dilakukan. Jadi logikanya harus dibangun gerakan masyarakat Indonesia bertakwa. Jadi atau gerakan Indonesia takwa, GIT. Yang nggak mau kita gigit. Itu gitu ya. Itu penting diingatkan. Jadi jangan kalian mempercepat kiamat dengan perbuatan yang nggak benar. Untuk mencegah kecepatan kiamat datang dengan GIT untuk Indonesia. Gerakan Indonesia takwa kepada Allah. Bertakwa ini insya Allah akan memberi diundur. Setiap malaikat didatangkan bagaimana? Masih adakah orang-orang yang bertakwa? Dia bilang masih ada. Undurkan 40 tahun. Oh gitu ya. Itu ada hadis ya? Ada. Allah. Itu ada. Makanya ini kesempatan nih dalam kaitan ijazah palsu. Saudara Jokowi, saya himbau dengan sangat, Anda orang yang bertakwa kepada Allah, tunjukkanlah ijazah aslinya. Nah, karena Otto di sidang pernah mengatakan dia punya atau lihat ijazah asli. Tapi kok nggak ditunjukin? Sebenarnya kalau beliau sudah melihat, ya selesai kan? bagus. Tutup kasus ini. Kasus tunjukin udah beres selesai. Iya, ini nggak ditunjukin. Dia bikin jadi brengsek siapa ya jadinya kalau begini? Kalau dia mengakui bahwa dia melihat tapi dia tidak menunjukkan, berarti dia menutup satu hal yang baik. Iya. Justru kita ini membantu Jokowi karena beliau ini presiden kita semua. Janganlah dipecundangi. Makanya Otto pernah bilang di pengadilan, pernah lihat, bawa dong ijazahnya. Kalau enggak dia memberi keterangan palsu di pengadilan. Agar permasalahan selesai. Ya, yang benar-benar, yang nggak benar. Kalaupun nggak benar, mereka bisa melakukan. Ada apa? Nggak ada masalah, saya rasa mungkin. Nggak ada. Kalau dia bilang, saya itu ada kesalahan saya atau apa, selesai. Dia minta pengampunan bahwa itu. Atau ada kesalahan dari KPU yang menerima. Nah, kondisi ini kalau DPR RI-nya juga takwa kepada Allah, panggil dong Jokowi. Pakai hak angket bisa, pakai interpelasi bisa, pakai hak bertanya juga bisa. Bagaimana kok ada informasi di pengadilan seperti ini? Dan pengadilan pun pada ketakutan, belum masuk pokok perkara udah ditolak gitu. Atau tidak diterima, bukan ditolak, tidak diterima. Jadi NO. Itu yang putusan setelah kemarin tuh. Ya, maka kita kembalikan ke closing statement kita. Bahwa ke depan kita mengharapkan keadilan akan tumbuh. Mulainya dari kejujuran, dari kebatilan. Jujur, benar, adil. Dan kebatilan. Pasti lenyap. Kita sirnakan. Yes. Dengan cara mengundurkan kiamat tadi itu. Dan muncul gerakan GIT. Gerakan bertakwa. Indonesia bertakwa. Bertakwa itu semua. Total itu. Umat siapapun silahkan bertakwa. Oke. Baik. Demikianlah saudara-saudara bincang-bincang singkat dengan Habib Umar yang dimuliakan Allah, punya markas Rumah Rakyat di Tebet Raya sini. Semoga diberkahi dan yang mendengar betul-betul dengarkan sehingga berguna bagi yang mau menggunakan, bermanfaat bagi yang memanfaatkan.
Tapi bagi yang punya hati dengki, dipelintir-pelintir dan lain sebagainya, dia mempercepat kiamat dia. Betul. Tidak menunda kiamat. Terima kasih Egy Sujana Channel dan semua channel yang lain tadi menyapa rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.